Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ini pertama kali kita berjumpa di tahun 2022 di acara Monday Service ya. Saya mau ajak kita malam ini satu renungan simple. Saya kasih judul khotbah, sediakan ruangan untuk mujizat. Saya melihat begini bahwa ternyata mujizat itu seringkali terhalang atau tidak terjadi karena kita tidak menyediakan ruangan. Kita tidak menyediakan kesempatan untuk mujizat itu terjadi. Dan saya mau membagikan beberapa hal kepada saudara malam hari ini. Kita akan melihat bacaan utama kita. Markus pasal yang kedua. Markus pasal yang kedua. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga terlebih dahulu. Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Perhatikan, ada kata-kata tidak ada lagi tempat, tidak ada lagi ruangan. Bahkan di muka pintu pun tidak, bahkan di luar rumah itu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Sampai sekian dulu. Saudara, gambaran yang diceritakan ke kita adalah tidak ada ruangan lagi. Tidak ada jalan, tidak ada tempat, semuanya sudah stuck, semuanya sudah mampet, semuanya sudah padat. Saudara, berapa banyak kali kita juga dihadapkan sebetulnya dengan situasi yang mirip dengan Markus pasal 2. Kita dihadapkan dengan sebuah pergumulan di mana kita melihat tidak ada jalan sama sekali, tidak ada space, tidak ada ruangan yang tersisa. Semuanya seperti tertutup. Tidak ada kesempatan untuk kita itu bisa masuk ketemu dengan Tuhan di sini. Dan sama seperti Markus pasal 2, banyak dari kita melihat kondisi seperti ini adalah kondisi yang kita sebut sudah impossible. Istilahnya dilihat dari sudut mana kelihatannya sudah buntu. Dilihat secara finance buntu, dilihat secara fakta buntu, dilihat secara peraturan buntu, mungkin segala jalan buntu. Perhatikan saudara, ada satu orang lumpuh memerlukan pertolongan. Ayat yang keempat, perhatikan, tetapi mereka tidak dapat membawanya. Dia butuh mujizat. Mungkin saudara hari ini juga ada yang seperti orang lumpuh. Ini kita dalam kondisi yang sangat lumpuh, kita butuh mujizat. Tetapi tidak ada jalan terbuka. Mustahil. Perhatikan. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah mereka terbuka, mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dan orang lumpuh itu sembuh. Saudara, apa sih artinya? Mereka ini tidak menemukan jalan, sehingga mereka ini membongkar atap. Ini yang saya maksud, salah satu penghalang, salah satu kendala yang seringkali membuat kita tanpa disadari menutup mujizat adalah pola pikir yang membatasi Tuhan. Maksudnya gimana pola pikir yang membatasi Tuhan? Saya mau mengajak saudara di tahun 2022 untuk mulai berpikir out of the box. Apa sih artinya out of the box? Di luar kotak, di luar batasan. Artinya itu begini, saudara. Seringkali yang menjadi batasan karena kita membatasi Tuhan lewat pemikiran kita. Kenapa? Kebanyakan kita secara normal umumnya berpikir mau masuk ke rumah itu lewat pintu. Mau masuk ke rumah itu lewat pintu. Tetapi di dalam hukumnya Tuhan, kalau tidak ada pintu, Tuhan bisa buka lewat jendela. Kalau tidak ada jendela, Tuhan bisa bahkan bongkar atap. Bahkan saya katakan yang terburuk sekalipun. Kalau tidak ada pintu, kalau tidak ada jendela, kalau tidak ada atap, yang artinya semua tidak bisa
diakses, semua nggak bisa dilubangin, mungkin dari beton semuanya, nggak bisa dibuka. Saya percaya begini, Tuhan bila perlu akan porak-porandakan rumah itu, bongkar rumah itu. Ini cara pemikiran yang kelihatannya sederhana, Bapak Ibu. Saya kasih contoh, sekarang Bapak Ibu sedang lagi bergumul apa? Misalnya soal pekerjaan. Tanpa kita sadar, kita tuh kan ngelihat sepertinya impossible, sepertinya mustahil. Tetapi saya mau mengajak, kita tuh mulai mikirkan kembali bahwa Tuhan itu kalau enggak ada pintu, Tuhan bisa buka jendela. Kalau enggak ada jendela, Tuhan bisa bongkar atap. Kalau enggak ada atap, Tuhan bisa bongkar itu rumah. Tuhan bisa hancurkan itu rumah, disapu rata. Artinya Tuhan punya ratusan ribu cara, jutaan cara yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Saudara dengar baik-baik. Saya melihat Tuhan kita itu tertib. Tuhan itu tertib. Tuhan itu biasanya, saya bilang biasanya, Tuhan itu karena tertib, dia bekerja mengikuti hukum alam. Contoh, Anda tahu nggak, ingat nggak kasus ketika Petrus dan murid-murid Yesus yang lain ditagih pajak. Lalu kemudian Tuhan bilang begini, Petrus, jalalah ikan, ya kan? Ikan pertama yang kamu dapat, itu buka mulutnya. Di dalamnya akan tersedia koin. Nah, saudara, beberapa orang menafsirkan, kan itu tidak masuk akal. Ikan itu di mulutnya ada koin. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Ikan yang dipancing sama Petrus adalah jenis ikan yang memang sangat suka sekali menyimpan benda-benda kecil yang berkilauan. Tujuannya apa? Ikan itu kalau saudara ngerti cara ikan itu bertelur, beberapa ikan kalau sudah bertelur, sudah punya anak, itu anaknya itu sama ikan itu induknya disimpan, dilindungi di dalam mulut. Dan untuk melindungi, dipagari mulutnya, dia biasanya memagari pakai benda-benda yang berkilau. Seringkali dia senang pakai benda-benda metal. Nah, koin itu termasuk di dalamnya. Jadi ketika Tuhan mendatangkan mujizat uang di mulut ikan, sebetulnya apa yang dilakukan oleh Tuhan tidak melawan hukum alam. Artinya Tuhan memang mengikuti hukum alam yang terjadi, tetapi jenis ikan itu diarahkan sama Tuhan ke pancingnya Petrus. Kira-kira seperti itu. Itu Tuhan biasanya tertib mengerjakan sesuatu tidak bertentangan dengan hukum alam. Tetapi dalam banyak kasus juga, saya katakan, Tuhan itu bekerja beyond, saya tidak bilang melawan, tetapi beyond, jauh melampaui hukum alam. Saya suka banget dengan cerita tentang burung puyuh. Karena semakin saya membaca cerita tentang burung puyuh, saya tuh semakin terkagum-kagum. Coba Bapak Ibu lihat, bilangan pasal 11 ya. Saya mau ngajak begini, saudara. Sebab apa? Seberapa ruangan yang saudara sediakan untuk Tuhan, demikianlah mujizat itu akan terjadi. Bilangan pasal yang ke-11, kita lihat ya. Kita bilangan pasal yang ke-11, saudara. Bilangan pasal yang ke-11, kita lihat ayat 31. Bilangan 11 ayat 31. Oke. Ceritanya burung puyuh. Ayat 31 sampai 32. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Betul. Jadi angin ini memang sengaja dibikin oleh Tuhan karena pada saat itu tidak ada angin. Jadi di sini Anda lihat Tuhan mulai menaklukkan hukum alam. Nah, hukum alam yang lebih jauh ditaklukkan Tuhan, kita lihat. Dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut. Jadi dari seberang laut, Tuhan itu membawa burung-burung puyuh dan dihamburkan ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Saudara, kata menghamburkan dalam bahasa aslinya pakai kata dilemparkan Tuhan dengan paksa. Dilemparkan oleh Tuhan dengan paksa. Perhatikan, kalau ini jelas, dari sini kita bisa melihat Tuhan memaksa. Tuhan memaksa angin. Tuhan memaksa burung puyuh. Tuhan memaksa hukum alam. Oke? Terus kemudian kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru.
Bayangkan dihamburkannya itu ke segala penjuru dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, wow. Bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh, setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer, kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Saya ketawa-ketawa sendiri ketika belajar tentang burung puyuh. Tahukah saudara di dalam dunia biologi, dalam dunia tentang spesies burung ini, burung puyuh itu dikenal sebagai burung dengan kata no flying rule. Nah, mereka disebutkan no flying rule bird. Jadi burung-burung yang punya peraturan nggak terbang. Kenapa? Burung puyuh itu burung yang paling males terbang. Mereka bisa terbang nggak, Bu? Bisa, tapi hanya sejauh 91 meter. 91 meter. Saudara pikirkan aja, mereka hanya terbang sejauh itu. Burung-burung puyuh itu. Nah, saudara, 91 cm kok 91 meter. 91 cm, berarti nggak sampai 1 meter loh, Bapak Ibu. Kalau beli pita, beli kain 1 meter, Anda bayangin 1 meter. Burung puyuh itu bisa terbang sejauh 91 cm. Kenapa? Sayapnya lemah dan tidak bisa dipakai untuk long flight. Jadi burung puyuh tidak bisa terbang jarak jauh. Nah, Anda lihat jelas di sini, ketika burung puyuh itu menyeberang laut, yang saya percaya lebih dari 91 cm, tidak mungkin burung puyuh itu pakai kekuatannya untuk terbang. Jadi burung puyuh memang nggak bisa terbang lebih dari 91 cm dengan kekuatan, dengan kecepatan sekitar 64. Jadi kalau mobil, ya Anda ngerti ya, 64 km per jam. Itu kecepatan burung puyuh terbang, tapi hanya sejauh 91 cm. Dan hanya sejauh ketinggian terbangnya hanya sejauh paling sekitar 90 cm juga. Jadi 1 meter ke atas juga tidak sampai. Jadi Anda bayangkan sangat impossible, tidak mungkin burung ini satu menyeberang laut. Kedua, sekian jauh. Ketiga, sekian lama, long duration. Itu sudah impossible. Hukum alamnya itu sudah tidak cocok. Anda lihat dengan jelas di sini, disinilah Tuhan bekerja jauh melampaui hukum alam. Dengarkan saudara, ini kelihatannya simple. Tetapi ketika saudara dan saya seringkali kita itu terus terang, mata kita itu sangat lemah, kita lebih cenderung melihat yang di depan mata. Sehingga apa? Kita bilang nggak bisa, karena yang di depan mata jelas nggak bisa. Saya mau tantang saudara memasuki tahun ini, miliki cara pikir yang berkata begini, kalau enggak ada pintu, Tuhan bisa buka jendela. Kalau enggak ada jendela, Tuhan bisa bongkar atap. Kalau enggak ada atap, Tuhan bisa hambrukkan rumahnya untuk memberikan pertolongan. Jadi, arti membongkar atap ketika orang lumpuh ini dibawa oleh teman-temannya. Ini iman yang luar biasa. Ini cara pikir teman-temannya. Teman-temannya melihat tidak ada jalan. Teman-temannya melihat tidak ada pintu. Pintu ketutup orang-orang banyak. Bahkan jendela pun ada orang-orang duduk di jendela sehingga tidak ada lubang sama sekali. Tidak pernah ada yang terpikir bahwa mereka naik ke atap lalu melobangi atap. Saudara, apapun yang sedang saudara hadapi, salah satu cara kita menyiapkan ruangan untuk mujizat adalah dengan mulailah berpikir. Jangan lihat fakta di depan mata, bahwa di depan mata tidak bisa. Karena Tuhan bisa bekerja jauh melampaui sistem. Tuhan bisa bekerja jauh melampaui sistem. Amin, saudara. Mulai bekali dengan pemikiran seperti ini, sehingga apa? Kita menyediakan banyak ruangan untuk mujizat di dalam tahun 2022. Berapa banyak saudara orang lebih cenderung melihat apa yang di depan mata. Misalnya nih saudara, kalau Anda lihat cerita burung puyuh ini tidak mau terbang, malas terbang sama Tuhan di-push dengan kekuatan yang sangat dahsyat oleh angin yang sangat besar. Saudara bayangkan kalau ada angin bisa menerbangkan burung puyuh menyeberang laut, berarti anginnya gede banget.
Dan memang burung puyuh itu malas terbang, makanya dia cuma mengandalkan angin. Kalau burung puyuh itu sampai bisa menyeberang laut, berarti anginnya sedemikian besarnya berapa Bapak Ibu? Dan berapakah kecepatan angin itu? Anda lihat bagaimana Tuhan dengan tangannya secara paksa ikut campur di dalam membengkokkan hukum alam untuk mengirimkan makanan buat anak-anaknya di padang gurun. Saya bilang sama saudara, tahun 2022 adalah tahun open hand of God. Saya pernah ngomong 20, itu ada seorang hamba Tuhan pernah ngomong 20 itu artinya open hand kalau dalam bahasa Ibrani. 22 adalah chaos. Arti 2022 adalah pemeliharaan Tuhan di tengah kondisi yang sulit. Pemeliharaan Tuhan di tengah kondisi yang tidak menentu. Bagaimana cara open hand? Open hand itu artinya kemurahan Tuhan. Namanya open hand itu tangannya benar-benar dibuka lebar, tidak ditahan separuh gini, tidak diginiin, tidak ditutup keras-keras. Open hand ini benar-benar terbuka secara lebar. Artinya bicara apa? Open hand bicara tentang generosity of God. Artinya Tuhan akan memberi dengan sangat murah hati, berlimpah-limpah, unlimited. Bekali dengan pikiran ini di awal tahun 2022. Kalau saudara tahun 2022 bulan Januari aja sudah berpikir pesimis, saudara tidak akan melihat keajaiban. Seberapa besar ruangan yang saudara sediakan untuk mujizat, sebesar itu pula mujizat yang akan saudara terima. Seberapa besar lubang yang saudara bongkar di atas, sebesar itu pula yang Tuhan akan bisa kerjakan. Ketika lubang itu terbuka begitu, saya membayangkan, Anda pikir masukkan orang lumpuh di atap itu, lubangnya menurut Anda cuma 1 meter. Tidak mungkin, saudara. Orang itu ada di apa ya, mungkin ditalam gitu ya, ditilam gitu ya. Terus itu berapa tingginya aja udah berapa? Orang Israel, katakan orang Israel ketinggiannya berapa? Orang itu kan nggak mungkin diturunkan dalam arti didirikan begini, toh saudara. Nggak mungkin sudah. Pasti dalam kondisi horizontal. Nah, kalau dalam kondisi horizontal, berapa lebar atap yang harus dibongkar itu loh rumahnya Petrus. Kalau saya jadi Petrus, saya bisa ngamuk-ngamuk. Mereka harus membiayai ganti ruginya loh, saudara. Itu membongkar atap itu 1 meter lebih loh. Saya merasakan mereka masih harus masukkan itu, ya kan? Mereka butuh space berapa? Nah, sebesar itu pula mereka membongkar membongkar atap. Sebesar itu pula mujizat yang mereka terima, yaitu orang lumpuh itu. Karena orang lumpuh lebih dari 1 meter kali 1 meter, saudara. Itu yang terjadi. Saya mau saudara membekali tahun 2022. Walaupun keadaan di depan mata, katakan begini, saudara, saya mau bilang begini. Sekarang saudara kerja apa deh? Saudara usaha apa sekarang? Karena banyak sekali jemaat yang masih DM sama saya mengenai kondisi ekonomi. Sekarang saudara kerja apa? Katakan saudara customer-nya sedikit. Katakan saudara customer-nya tambah dikit. Tambah menipis. Saya mau ngomong sama saudara, biarpun customer menipis, Tuhan lo bisa maksa burung puyuh untuk menyeberang lautan. Tuhan lo bisa maksa membuat burung puyuh itu nyebrang lautan dengan cara apa? Tuhan menimbulkan angin yang sangat keras. Apakah Bapak Ibu enggak pernah mikir, Tuhan itu entah gimana bisa memaksakan customer-customer itu untuk datang hanya kepada saudara. Tuhan itu bisa memaksakan customer dilemparkan kepada saudara entah bagaimanapun caranya. Bekali dengan pemikiran seperti itu. Sehingga apa? Sehingga saudara itu tidak tergantung dengan keadaan. Sehingga saudara itu enggak down karena melihat fakta. Saudara itu enggak jadi pesimis karena melihat kenyataan di depan mata. Bekali dulu Tuhan. Kalau enggak ada pintu, Tuhan bisa buka jendela. Bahkan kalau enggak ada jendela, Tuhan bisa buka atap. Bahkan kalaupun enggak ada atap, Tuhan, Engkau akan bongkar seluruh rumah. Apakah yang sulit bagi Tuhan? Tuhan bisa kirimkan taufan untuk membongkar rumah, sehingga apa? Kalau rumahnya udah dibongkar, apanya orang enggak ada tempat? Semuanya jadi luas tanpa batas. Betul enggak? Tuhan bisa lakukan itu dan Tuhan mau lakukan itu. Di akhir tahun 2021 ini yang saya tangkep banget. Kita hidup di bumi ini memang hidup di bawah, istilahnya kita hidup di bawah sistem dunia. Tetapi saudara dan saya tidak diikat dan tidak dibatasi oleh sistem dunia. Karena saudara dan saya punya sistem surga. Amin. Simple banget saudara. Hal pertama gimana cara kita menyediakan ruangan untuk mujizat adalah dengan membuat apa saudara? Pemikiran kita dibekali, kalau tidak ada pintu, Tuhan buka jendela. Kalau tidak ada jendela,
Tuhan akan buka atap. Kalau tidak ada atap, Tuhan akan buka apa, saudara? Bongkar rumahnya. Amin. Nah, hal yang kedua. Yuk kita lihat ya. Hal yang kedua. Kita lihat Injil Markus. Pasal yang ke-6. Markus pasal yang ke-6. Kita lihat Injil Markus pasal yang ke-6. Sebuah cerita yang tidak asing lagi. Saudara tahu bagaimana menyediakan ruangan untuk terjadi mujizat. Markus pasal 6. Kita lihat ya. Kisah Yesus berjalan di atas air. Kita lihat ayat 45 sampai ayat 52. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin saka, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi ia segera berkata kepada mereka, tenanglah aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka juga belum mengerti dan hati mereka tetap degil. Saudara, background dari Markus pasal 6 ayat 45 dan seterusnya ini adalah Yesus baru saja memberi makan 5.000 orang. Perhatikan, Yesus baru saja memberi makan 5.000 orang. Kalau di dalam Injil Matius, saudara, di situ di dalam kurung di bawah judul, Anda bisa lihat di dalam kitab Injil Matius dan Yohanes ada juga versi cerita yang sama, tetapi diceritakan oleh orang yang berbeda. Injil Markus tidak menuliskan sebuah cerita yang dituliskan di dalam Injil Matius, yaitu Petrus berjalan di atas air. Oke ya. Dan Injil Markus, menurut Injil Markus, penulis Markus beranggapan bahwa itu tidak penting. Yang penting adalah Yesusnya yang jalan di atas air. Mungkin menurut penginjil Matius, itu penting untuk dicantumkan bagaimana Petrus berjalan di atas air. Nah, kita tidak akan berdebat ke sana. Tetapi intinya, saya mau tunjukkan pada Bapak Ibu gini. Anda dengerin baik-baik, saya mau kita membekali tahun 2022 ini. Dengan pandangan percaya, seperti saya bilang begini, tahun 2022 ini kan saya bilang kita akan masuk ke padang gurun besar, Kades Barnea, yang semakin dekat sama tanah Kanaan. Betul ya, saudara? Saya kan bilang, Kades Barnea atau padang gurun besar itu adalah padang gurun yang lebih besar challenge-nya. Betul ya? Tantangannya lebih gede daripada padang gurun sebelumnya, yaitu padang gurun Zin. Padang gurun Sin, padang gurun di Kades Barnea, padang gurun besar. Ini ada dua, padang gurun Zin sama padang gurun Paran. Ini dalam tanda kutip lebih dangerous, lebih ruwet, lebih challenging. Tetapi saya pernah cerita sama saudara, jaraknya dengan tanah Kanaan cuma 11 hari. Ingat ya, kecenderungan saudara dan saya adalah selalu berpikir begini, ketika saudara menghadapi sebuah tantangan, ketika saudara dan saya menghadapi sebuah kesulitan, keinginan kita, tendensi kecenderungan kita, normalnya adalah menengking supaya itu segera minggat. Oke, betul kan? Kita itu menengking supaya itu segera minggat. Kita itu mengusir supaya itu segera disingkirkan. Saudara, mari kita lihat. Pada waktu kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Oke. Roti yang tersedia cuma 5 roti dan 2 ekor ikan.
Murid-murid Yesus berkata begini, suruhlah mereka pulang. Betul, saudara? Suruhlah mereka pulang. Benar ya? Itu respon yang kita lakukan. Ketika kita menghadapi ada 5.000 mulut yang butuh dikasih makan, dan kita tidak punya modal cuman roti 5 biji roti, kita berkata, suruhlah mereka pulang. Kita kecenderungannya ingin menengking 5.000 orang untuk minggat, supaya kita segera menang. Tetapi tahukah Anda, kalau 5.000 orang ini disuruh pulang, mereka tidak akan pernah mendapatkan 12 bakul kelebihan untuk dibawa pulang. Anda ngerti? Tadinya 5 roti itu pun bukan mereka yang punya, betul nggak? 5 roti itu siapa yang punya? Anak kecil. Jadi intinya mereka tuh nggak punya modal. Gitu loh. Nah, kalau mereka mengusir 5.000 orang, maka mereka tidak akan pernah mengantongi 12 bakul. Anda ngerti? Keadaan mereka justru setelah kejadian 5.000 orang diberi makan, yang tadinya mereka tidak punya modal, mereka akhirnya punya modal 12 bakul. Betul nggak? Dan itu tidak tahu bakulnya seberapa ya Bapak Ibu. Tapi intinya setiap orang yang tadinya tidak punya modal, gara-gara kasus 5.000 orang, mereka dapat modal. Kan gitu toh. Saya mau ngomong sama Bapak Ibu, dengarkan baik-baik. Di mana ada kejadian badai, di mana ada kejadian masalah besar, Anda harus sadar, jangan buru-buru tengking. Sebab apa? Karena kejadian kesulitan yang terjadi yang besar itu baik badai maupun 12 bakul 5.000 orang itu pada ujungnya akan memberkati murid-murid Yesus dengan berkat yang lebih daripada sebelumnya. Kalau hari ini Anda sedang mengalami struggle, jangan datang buru-buru ke Tuhan minta itu diangkat dan ditarik masalahnya. Kalau mereka buru-buru ngusir 5.000, mereka tidak akan pernah mendapatkan 12 bakul sisanya. Bisa nangkep ya Bapak Ibu? Mereka bukan saja makan kenyang, tetapi masih membawa sisa per orang 1 bakul, 1 bakul, 1 bakul. Banyak sekali bekalnya. Nah, Anda lihat. Di situ loh yang terjadi. Kalau mereka ngusir 5.000 orang, maka mereka akan kehilangan blessing. Di kejadian Markus, di Injil Markus pasal 6, ayat 45, mengenai badai, dengarkan. Kecenderungan kita adalah kepengen mengusir badai. Tetapi kalau tidak ada badai, Petrus tidak pernah ngalamin kesempatan jalan di atas air. Kalau tidak ada badai, murid-murid Yesus tidak akan pernah melihat bahwa Yesus itu Tuhan yang sungguh-sungguh dahsyat. Dengarkan. Hari ini saudara kalau mengalami padang gurun besar Kadesh Barnea, dengarkan supaya engkau kuat. Jangan batasi Tuhan dengan pemikiranmu bahwa Tuhan itu cuma bisa satu jalan. Kalau jalan semua tertutup, Tuhan bisa bengkokkan sistem dunia. Dan bekali tahun 2022 ini dengan pemikiran. Kalau Anda sekarang masih melihat struggle di pekerjaan, percayalah, ada 12 bakul yang lagi disiapin buat saudara yang tadinya enggak punya modal, jadi punya modal. Bapak Ibu jangan ngomong bahwa saudara yang tadinya enggak punya rumah, nanti bisa dapat rumah gara-gara Anda melewati struggle ini. Anda enggak bisa batasin loh. Anda bilang begini, mana mungkin Bu punya rumah, mau ngasih makan 5.000 orang aja enggak bisa. Wong ini aja cuma 5 roti, mau ngasih 5.000 boro-boro mau bawa pulang bungkus. Loh kenyataannya di kisah itu orang-orang bungkus kok. Betul saudara, murid-murid Yesus bungkus kan? Loh tadinya cuma 5 roti, itu punyanya anak kecil, pulang-pulang bisa bungkus. Saudara kan suka bungkus.
Ayo saudara, dengarkan baik-baik. Kalau sekarang Anda di Kades Barnea, Anda di padang gurun, dengarkan. Anda siap-siaplah mau dibungkusi Tuhan. Amin. Jangan buru-buru disuruh pulang. Anda bekali dengan pemikiran, kalau tidak ada pintu, Tuhan buka jendela. Kalau tidak ada jendela, Tuhan buka atap. Kalau tidak ada atap, Tuhan bongkar itu rumah. Dan bekali pikiran kedua, asik, sebentar lagi aku bungkus. Amin. Bungkus apa Purut? Aku tidak tahu. Mungkin bungkus rumah. Loh, Anda tidak ngerti. Anda mungkin bungkus rumah. Loh, jangan bilang. Banyak orang itu diberkati Tuhan luar biasa justru di masa krisis yang sangat tidak masuk akal kok. Nggak ada yang mustahil, Tuhan bisa balikkan sistem untuk anak-anaknya. Dengarkan, Tuhan akan paksa ditiupkan angin. Angin itu ditiupkan sama Tuhan. Dibikin Tuhan kekuatan luar biasa sampai. Nah, burung puyuh kan soal makanan. Burung puyuh kan soal berkat. Saudara kan tidak butuh burung puyuh. Tapi dengarkan, mungkin saudara suka apa? Nah, saya jujur, selama ini, saya nih, kalau digoda Tuhan itu seringkali, saudara, waktu ke Israel itu ya, terakhir perjalanan ke Israel, beberapa teman kan mengalami debu emas. Tanya itu ada beberapa teman yang ikut itu kan ngalamin debu emas. Terus ada yang nemu apa gitu loh. Terus saya tuh bilang gini sama Tuhan, Tuhan aku ini pembimbingnya loh, pendetanya. Masa jemaatnya ngalamin ada yang dikasih debu emas, jemaatnya ngalamin mujizat, nemu emas. Masa pendetanya boro-boro jangan-jangan ngomong soal debu. Lebih separuh nih debu tidak ada masih ketok. Kejatuhan daun nih ya. Masa pendetanya tidak diurapi? Jemaatnya dapat berkat, pendetanya enggak. Tuhan enggak jawab. Saya didiemin. Pulang dari Israel. Habis pulang dari Israel, seminggu kemudian saya tuh khotbah di sebuah gereja. Pulang dari gereja, ada jemaat yang tidak saya kenal. Setelah kebaktian menemuin saya, terus dibawain kresek. Dikasih kresek hitam, saudara. Terus saya bilang, apa ini tante? Bawa aja pulang, ini buat Bu Ruth. Saya kaget, kresek hitam gini, bayangan saya tahu tante ini penjual spiku. Wah, saya langsung mikir, wah ini kalau lihat modelnya, mungkin aku dikasih lapis legit. Saudara, jadi modelnya kotak memanjang gitu loh. Jadi kayak beberapa tumpuk gitu. Saya mungkin, oh ini mungkin sepiku atau separuh nih spiku gitu loh. Separuhnya spiku dikasih 2 atau berapa. Jadi saya pikir spiku gitu loh. Terus setelah itu saya bawa pulang, tak diemin sehari karena saya nggak terlalu pemakan spiku yang banyak gitu loh. Setelah itu saya pikir, oh iya ya kemarin dikasih spiku, itu kalau ditutup takutnya berjamur. Wah, belum tak buka, belum tak angin-angin. Akhirnya tak buka. Waktu dibuka, saya kaget. Karena dibungkus koran. Bungkus korannya tak buka lagi. Bungkus koran lagi bawahnya. Bungkus koran lagi. Tak buka lagi. Koran lagi. Ya ampun, ini tante koran berapa lapis? Saudara, tak hitung-hitung korannya ada sekitar 5 lapis. Setelah koran, tak buka lagi. Kertas sampul warna coklat itu loh Bapak Ibu. Ya ampun Tuhan, saya tuh mikir gini, ini sepiku kok dibungkus ya akeh lapisannya gitu loh. Terakhir setelah bungkus coklatnya dibuka, saya kaget. Ternyata tumpuan duit 100.000. Bapak Ibu, bayangkan tumpukan duit 100.000. Anda mulai membayangkan ya, Anda seneng kan membayangkan kayak gini ya. Tumpukan duit 100.000 kayak 2 kotaan spiku gitu tingginya. Separuhnya spiku, bukan spiku yang 1 kotak utuh separuhnya. Itu dua tumpuan gitu. Saya sampai terbelalak, langsung membeku. Nggak bisa mikir. Saya tuh sampai gini, aduh, jangan-jangan ini tante keliru. Mungkin hasil penjualan spiku keliru dikekno saya. Paling mau kasih spiku ketuker ini. Ini jangan-jangan kreseknya keliru, ini salah nih plastiknya. Saya cari nomornya si tante, saya cari, saya minta. Terus akhirnya ketemu, saya tanya, tante ini kok isinya uang tante? Ini apa hasil setoran atau hasil penjualan spikunya tante? Mungkin ketuker tante kasih. Oh enggak Bu Ruth, itu memang buat Bu Ruth. Loh, tante ini banyak loh. Iya itu memang Tuhan suruh. Tuhan bicara waktu saya doa. Tuhan bilang kasihkan anakku Ruth. Wah, saya seneng Bapak Ibu, ya enggak nolak saya. Kalau yang kayak gini enggak boleh ditengking ya Bapak Ibu. Harus diterima dengan ikhlas dan legowo, Saudara ya.
diterima dengan sukacita. Waktu saya menerima itu dengan sukacita, terus, "Loh, Bapak Ibu pendeta juga manusia, Anda kok ketawa-ketawa ya? Saya lihat di layar Anda kok ketawa-ketawa. Pendeta juga manusia. Anda pikir pendeta enggak butuh duit? Pendeta butuh duit, Bapak Ibu. Kalau makan Anda enggak bisa bayar pakai Alkitab, atau didoakan, atau dinubuati. 1, 2 kali manjur, 3 kali digampar, Saudara. Dan orang akan bilang, "Dikeati ngrogoh rempelo," bahasanya orang Jawa. Oh, jarak ini. Sudah didoano, terus dikasihin makanan, ya aku bersyukur terima kasih didoano. Tapi lek terus-terusan tiap hari minta makan, terus didoano, orang lama-lama nek ngelihat kita. Nggak bisa, Saudara, tetap butuh duit, nggak mau dibayar pakai lembaran Alkitab ya. Lembaran Alkitab nggak mau. Terus kemudian Saudara, akhirnya saya tuh gemeter terus doa. Saya tuh bilang gini, "Tuhan, aku ini kan nggak dalam rangka berdoa minta duit. Juga belum ada kebutuhan yang sangat emergency untuk duit segini." Ya nggak nolak sih, "Xie xie, makasih." Aku lek ngomong gitu, aku kalau ngomong gitu jangan salah paham loh, Tuhan nggak menolak, nggak menolak. Cuman boleh tanya nggak Ruth, Tuhan, kok, eee, kok dikasih segini tuh dalam rangka apa? Apa Tuhan itu mau ngasih ini tuh lewat Ruth ke siapa gitu loh. Tuhan jawab gini, tahu nggak Tuhan jawabnya apa? "Nak, waktu ke Israel kan kamu tanya, teman-teman beberapa dapat debu emas. Kamu kok enggak dapat apa-apa, kejatuhan daun tok. Kan kamu tanya gitu. Iya Tuhan. Kenapa? Karena waktu itu belum tak jawab, karena jawabannya hari ini. Loh, apa hubungannya sama berkat uang ini? Kamu kan enggak suka emas. Kamu kan suka mentahan. Oh iya ya Tuhan, betul. Suka mentahan, Tuhan. Saudara, saya tuh suka mentahan. Saya saya dikasih orang tas merek apa ya, pokok merek branded gitu loh, Saudara. Saudara, suami saya tuh sampai geleng-geleng. Tas merek branded itu loh, saya taruh kayak tas kresek ke Saudara, kayak plastik. Nggak ada, kayak nggak ada harganya. Sampai suami saya tuh bilang gini, "Non, Non, kamu tuh dikasih orang tas mahal-mahal kok nggak mau hargai?" Saya bilang gini, "Sebetulnya orang tuh ngasih saya tas mahal itu bukan saya enggak menghargai kok. Tapi terus terang ya kok, saya kalau pakai tas mahal, orang tetap menganggap saya pakai tas palsu. Aku tahu kan. Jadi percuma pakai tas mahal." Gitu loh. Jadi kalau pakai tas mahal, tetap orang tuh enggak percaya itu asli. Saya kan dipikir tetap pakai tas palsu. Jadi daripada dipikir tas palsu, yang mending palsu sekalian aja. Lebih baik mentahan kok. Aku bilang gitu. Kan benar toh Bapak Ibu ya. Nah, rupanya Tuhan itu, istilahnya tahu, saya tuh senang mentahan gitu loh, Saudara. Jadi dengarkan baik-baik ya, kadang-kadang kita tuh jangan mengusir istilahnya tuh gini loh, Tuhan itu seringkali memberikan rezeki, memberikan berkat itu, apa ya, blessing in disguise orang Inggris tuh bilang. Berkat itu di tempat tersamar. Berkat itu Anda tidak akan pernah tahu bahwa berkat itu terbungkus kertas koran. Betul, Bapak Ibu. Berkat itu terbungkus kertas koran. Jangan mengusir badai. Hari ini Anda tuh melihat struggle yang berat. Dengarkan. Miliki pola pikir, asik sebentar lagi aku akan bungkus. Asik sebentar lagi aku akan membawa sesuatu yang luar biasa besar. Amin. Orang yang ada di padang gurun besar, makin besar tantangannya, makin dekat dengan hadiah. Dan ketiga, Saudara, kita lihat ayat yang ke-51. Ini yang penting. Bagaimana kita menyediakan ruangan untuk mujizat Tuhan terjadi. Markus 6 ayat 51. Lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka. Dan angin pun redalah. Dan mereka sangat tercengang dan bingung. Saudara, ayat 51 ini saya mau fokus. Lalu Yesus naik ke perahu, angin pun redalah. Anda lihat. Biasanya dalam cerita yang lain, ketika ada badai, Yesus bilang begini, angin
tenanglah. Betul? Ada waktu Yesus itu mendeklar. Oke ya. Ada waktu Yesus itu mendeklar. Gunung tercampaklah, berpindahlah. Tapi saya mau mengingatkan saudara sebuah kunci yang besar sekali, yang jauh lebih besar daripada declare. Ada kalanya kita harus mendeklar gunung berpindahlah. Ada kalanya kita mendeklar kanker minggat. Ada kalanya kita itu mendeklar berkat datang. Seperti Yesus mendeklar badai berhenti. Tetapi tadi malam ketika saya semakin merenungkan ayat 51, saya tuh terkejut dengan satu kebenaran ini. Kamu lihat, Yesus masuk ke perahu, angin berhenti. Anda tahu artinya? Ketika ada the presence of God, badai berhenti. The presence of God stop the storm. Kita bisa mengusir badai, bisa menghentikan badai melalui declare. Tetapi dengar, waktu kita ada bersama the presence of God, ini jauh lebih powerful daripada declare. Bahwa dengan otomatis badai itu takluk kepada Yesus. Waktu Yesus climb in the boat, masuk ke dalam perahu, the presence of God menghentikan badai. Saudara, saya masih ingat salah satu dari teman saya pernah hadir di acara worship yang kita buat. Dan saya masih ingat setiap Senin kita tuh worship sama dengan VOW. Setiap Senin kita tuh kumpul worship bareng. Cuman worship. Dan dia waktu itu dalam posisi hamil sekitar 5 bulan. Dan saya tidak tahu sama sekali bahwa anak yang ada, janin yang ada di dalam kandungannya terkena hidrosefalus. Kepala bayinya membesar di dalam rahim itu. Nah, dokter mengatakan bahwa nggak mungkin disesar dulu, ya. Tunggu waktu, nanti ketika sudah matang waktunya lahir, anak ini harus menjalani lagi operasi untuk hidrosefalusnya. Dan dokter juga mengatakan bahwa ada kemungkinan besar itu cacat. Jadi yang dikasih oleh dokter cuma obat sementara aja untuk menguatkan kandungan dan beberapa obat yang lain. Hari Senin itu dia menangis di tengah penyembahan. Saya tidak tahu apa yang dia tangisin, dia tidak pernah cerita. Hari Selasa, dia kembali cek ke dokter kandungan dan dokter kaget dan tanya, kamu minum apa? Karena ternyata bayi di dalam rahimnya tiba-tiba kepalanya mengempis menjadi normal dan tanda-tanda hidrosefalus hanya dalam 1 hari itu menghilang. Anaknya sekarang udah gede, ya paling sekitar 7-8 tahun lah. Udah gede sekarang. Saudara dan sehat, tidak cacat, normal. Waktu kita di dalam hadirat Tuhan, maka secara otomatis ada ruangan tersedia untuk mujizat itu terjadi. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kitalah yang sering keluar dari hadirat Tuhan. Saya mengundang saudara, sediakan ruangan untuk mujizat terjadi dengan makin seringlah masuk ke hadirat Tuhan. Makin seringlah tinggal dalam hadirat Tuhan. Elia di tepi sungai Kerit. Kerit artinya dipisahkan dengan Tuhan. Di situ dia mengalami banyak keajaiban Tuhan. Pada waktu kita sering-sering masuk dalam hadirat Tuhan, maka kita sering-sering menyediakan mujizat. Ruangan untuk Tuhan bergerak. Bukan Tuhan tidak mau membuat mujizat,
Saudara dan saya tidak pernah kasih ruangan untuk dia bikin mujizat. Salah satu cara menyediakan ruangan untuk Tuhan bergerak dengan mujizatnya adalah seringlah masuk in the presence of God. Saya bilang in the presence of God, bukan seringlah masuk persekutuan doa. Seringlah masuk in the presence of God. Amin. Karena ketika saudara masuk di persekutuan doa, belum tentu saudara masuk di dalam hadirat Tuhan. Saudara masuk di persekutuan doa, bahkan saudara bisa mengangkat tangan sambil menangis-menangis. Tapi pikiranmu menangis mikirin, aduh Tuhan, besok wis tanggal deadline kudu bayar utang. Suwetres sehingga saudara nangis-nangis ketakutan. You are not in the presence of God. Engkau tidak ada di dalam hadirat Tuhan. Saudara, waktu Yesus masuk ke perahu, otomatis hadirat Tuhan terjadi. Dan ketika hadirat Tuhan terjadi, otomatis badai berhenti. Amin. Masuklah dalam hadirat Tuhan. Saya sering mengalami, justru ketika sering masuk dalam hadirat Tuhan, keluar dari selesai nyembah, benar-benar dalam hadirat Tuhan, saya keluar, mujizat terjadi. Pemazmur Daud berkata begini, lebih baik 1 hari di pelataran daripada 1000 hari di rumah, di kemah orang fasik. Kata bahasa aslinya, bahasa Ibraninya, lebih baik. Salah satunya punya makna, lebih makmur. Jadi kalau diterjemahkan dengan bebas begini, 1 hari bersama dengan Tuhan lebih makmur daripada 3 tahun kumpul sama orang fasik. 1 hari bersama dengan Tuhan lebih sehat daripada kumpul sama medical officer. 1 hari bersama dengan Tuhan, Anda akan lebih diberkati daripada 3 tahun bersama dengan orang fasik. Bandingannya 1 hari sama 1000 hari, kan 3 tahun. Berarti di dalam hadirat Tuhan juga ada terjadi percepatan. Saudara sering-seringlah masuk hadirat Tuhan. Omong kosong saudara mau dapetin mujizat. Tapi dalam hadirat Tuhan aja saudara malas. Omong kosong. Sudah tidak mungkin. Sediakan ruangan sebesar-besarnya untuk Tuhan bisa bergerak. Yang pertama, mulailah bekali tahun ini dengan berpikir bahwa kalau Tuhan tidak ada pintu yang terbuka, Tuhan bisa buka jendela. Tidak ada jendela, Tuhan bongkar atap. Tidak ada atap, rumahnya digotong sama Tuhan. Dipaksa untuk diangkat. Amin. Miliki dengan pemikiran, bekali tahun ini dengan pemikiran bahwa percayalah ketika storm terjadi, ada kemuliaan yang lebih besar yang Tuhan mau kasih. Anda akan membungkus sesuatu. Ingat, Anda akan membungkus sesuatu. Jangan buru-buru ngusir 5.000 orang. Tetapi hadapi dan nikmati. Karena Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang gede banget. Sesuatu yang gede banget. Melalui struggle dan pergumulan yang saudara hadapi. Dan yang ketiga, tinggallah di dalam hadirat Tuhan. Tuhan mengetuk pintu. Barang siapa membuka, dia akan masuk dan bersama-sama makan dengan kita. Tinggallah dalam hadirat Tuhan. Mari kita sediakan ruangan lebih lagi untuk Tuhan. Yuk kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, malam ini kami sungguh mengucap syukur. Kami sungguh mengucap syukur. Thank you. Thank you Jesus. Thank you. Thank you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Thank you. Thank you Jesus. Malam ini aku berdoa membawa anak-anak-Mu semua. Tuhan membawa anak-anak-Mu semua. Malam hari ini ke hadapan. Hamba tidak tahu apa yang mereka pergumulkan, tapi hamba berdoa bahwa mereka sungguh akan melihat Kanaan di tahun 2022 ini. Thank you, Jesus.
Saya melihat vision untuk satu orang yang namanya Wibowo. Saya nggak tahu apa ada yang namanya Wibowo. Saya melihat seperti sebuah loket. Terus saya melihat yang namanya Wibowo ini berdiri di depan loket seperti mau beli tiket. Terus saya melihat Anda dikasih tiket beberapa. Dan di dalam tiket ini ada beberapa fasilitas yang include di dalamnya. Saya melihat Anda cuma mau beli tiket satu, tapi Anda dikasih 3 tiket. Saya nggak tahu 3 akses apa yang Tuhan akan granted buat Anda. Saya cuma melihat 3 akses. Tiket berbicara tentang pass ya, istilahnya akses untuk Anda bisa menuju ke satu tempat. Dan saya melihat Tuhan memberikan 3 jalan, bukan satu. Anda butuh satu, tapi yang Tuhan buka mau 3. Saya nggak tahu berupa apa, Anda boleh uji, tapi tangkap lebih dahulu. Tangkap lebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Tuhan bicara buat kamu, Nita. Tuhan akan kirimkan angin dengan kecepatan kekuatan yang dahsyat untuk kirimkan burung puyuh ke kamu. Itu akan terjadi tahun ini. Saldomu akan berubah. Grafikmu akan berubah. Tuhan akan paksakan angin. Kamu akan melihat yang namanya generosity hand of God. Kemurahan tangan Tuhan terjadi buat kamu. Kemurahan tangan Tuhan terjadi buat kamu. Dan aku melihat burung puyuh itu memenuhi tempat kamu, sampai memang burung puyuh itu banyak sekali. Sampai bahkan dikatakan, sampai nutupin tanahnya. Tanahnya tidak kelihatan. Karena semuanya akan kelihatan burung puyuh. Nih, kamu tangkap ini. Ini Tuhan akan kerjakan 2 tahun ini ke kamu. Sungguh. Nasib kamu akan dirubah. Apa yang pernah kamu terima sebagai kejayaan dulu, akan kamu terima lebih baik lagi. Akan kamu terima lebih baik lagi. Sampai tanah itu penuh ditutupi oleh burung puyuh, tidak kelihatan tanahnya. Itu yang Tuhan akan percayakan buat kamu. Terimalah. 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 Ada yang namanya Ibu Ani. Yang saya tangkap bukan Ci Ani ya. Ini Ibu Ani, saya nggak tahu siapa ini. Tapi saya melihat tangan Tuhan ditaruh di atas kepalamu, mengalirkan kekuatan di tubuhmu, mengalirkan kesembuhan di badanmu, mengalirkan kesehatan yang baru di tubuhmu, yang mulai melemah. Saya nggak tahu, saya melihat seperti kekuatan yang baru yang diturunkan Tuhan ke atas engkau. Terima dengan percaya. Terima dengan percaya. Terima dengan percaya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih, Tuhan. Tuhan bilang sama Edward, seperti Ishak, ditaburin, dikasih benih di tangannya. Ini waktunya kamu mulai melangkah. Benih itu udah ada di tangan kamu. Apa yang ada di tangan kamu? Melangkah. Melangkah, mulai kerjain. Apa yang bisa kamu kerjain? Mulai melangkahlah. Mulai melangkahlah. 1-2 bulan belum lihat hasil. Tetapi seperti Ishak, nabur terus, melangkah terus, melangkah terus. Apa sih yang bisa mbok kerjain terus. Tiba-tiba hasilnya tuh berbondong-bondong, bertubi-tubi bersamaan. Terjadi buat engkau. Bertubi-tubi terjadi buat engkau. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Saya melihat juga yang namanya Yunika. Saya nggak tahu. Ada enggak yang namanya Yunika? Masuk dalam hadirat Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Jangan kekristenan dan hubunganmu dengan Tuhan jangan cuma sebagai sebuah rutinitas. Tapi masuk sungguh dalam hadirat Tuhan.
Dan saya melihat tiba-tiba, saya nggak tahu kamu lagi bergumul apa, tiba-tiba saya melihat langit itu tiba-tiba ada lubangnya. Di atas kamu tuh tiba-tiba ada lubangnya. Terus tiba-tiba blessing itu diturunkan. Pertolongan supranatural tuh tiba-tiba kamu loh nggak lihat jalan, kamu nggak lihat ada lubang, tiba-tiba dari surga tuh turun lubang untuk kamu. Kayak Mr. Bean itu ya, tiba-tiba dijatuhkan seperti itu. Itu yang akan kamu alami. Itu yang kamu akan alami. Thank you Jesus, thank you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya nggak tahu apa yang ada yang namanya James. Tapi saya melihat bahwa ada sebuah pekerjaan baru di mana Tuhan akan percayakan kepadamu. Pekerjaan ini mungkin kamu bukan expert, bukan orang yang yang berpengalaman di bidang itu. Tetapi ini tiba-tiba akan muncul di depanmu, dipercayakan kepadamu, tetapi Tuhan akan menolong, memampukan kau. Sehingga engkau akan berhasil di pekerjaan ini, bahkan dalam 3 tahun, engkau betul-betul akan mengalami perlipat gandaan secara cepat. Bahkan Yesaya 60 ayat 5, itu akan terjadi buat engkau. Terima. Belajarlah untuk melangkah walaupun kamu tidak suka, walaupun kamu tuh tidak punya pengalaman di situ, tapi Tuhan akan memberkati engkau secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami sungguh mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan ingatkan untuk Amanda. Beberapa waktu terakhir ini kamu gampang banget down. Kamu bisa tertawa di depan orang, kamu bisa kelihatan strong, tapi sebetulnya kamu banyak down. Banyak hal yang tidak sepakat dengan suami, Amanda. Tetapi Tuhan itu bilang begini, apa yang menjadi bagian yang kamu bisa lakukan dalam takut akan Tuhan, lakukan saja. Mungkin kamu tidak sepaham soal perpuluhan dengan suami, tetapi lakukan apa yang berkat yang Tuhan percayakan kepadamu, kau lakukan dengan setia. Amanda, Tuhan melihat iman Hana. Tuhan melihat imanmu. Ketika Tuhan melihat Hana takut akan Tuhan, Tuhan yang menjagai Elkana juga. Tuhan yang menjagai keluarga mereka. Tuhan yang menjagai. Dan Tuhan katakan, takutlah akan Tuhan, nurut aja sama Tuhan. Walaupun kamu tidak suka. Nurut aja sama Tuhan, caranya Tuhan, walaupun kamu jengkel. Kalau Tuhan bilang, mengampuni, ampuni. Kalau Tuhan bilang merendahkan diri, rendahkan diri. Kalau Tuhan bilang terima, nak, terima. Kalau Tuhan bilang layani dengan kasih, layani dengan kasih. Walaupun kamu tidak suka sama itu orang. Nurut sama Tuhan. Karena Tuhan itu berkata, Tuhan melihat Hana. Tuhan melihat kamu. Seperti melihat Hana. Lihat, ketika Tuhan melihat Hana, banyak protection dan banyak blessing datang. Karena Hana. Dan karena kamu, Amanda. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Hamba terbatas Tuhan, tapi hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir di Zoom malam ini. Biarlah berkat-Mu yang terbaik turun terjadi atas mereka. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan sama-sama. Hamba memintakan berkat dari surga. Biarlah berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun berlimpah atas kami semua. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan makin kuat, makin bertindak, makin mengenal Tuhan, dan makin melihat pengalaman-pengalaman yang ajaib dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Berjalanlah dari mujizat ke mujizat, berjalanlah dari kemurahan Tuhan, berjalanlah dalam generosity Tuhan. Open hand of God turun atas engkau sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sudah terima sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati semuanya.